Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang digital financial management ya. Apa aja sih yang bakal kita bahas di dalam topik pembahasan pada kesempatan kali ini? Kita akan membahas terkait apa sih manajemen keuangan digital itu. Lalu selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan digital. Lalu ada manfaat manajemen keuangan digital. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan digital, yang terakhir adalah matematika bisnis di dalam manajemen keuangan digital ya. Apa sih manajemen keuangan itu gitu ya? Pasti teman-teman udah pada nggak asing ya. Manajemen keuangan menurut Joseph Messi itu adalah kegiatan operasional bisnis yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana yang diperlukan untuk operasi yang efektif dan efisien ya. Di sini adalah operasi kegiatan perusahaan ya. Lalu menurut Howard dan Upton, manajemen keuangan yaitu area atau serangkaian fungsi administratif dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan pengaturan kas dan kredit, sehingga organisasi dapat memiliki sarana untuk melaksanakan tujuannya sebaik mungkin ya. Jadi dari penjelasan menurut para ahli tadi gitu ya, kita dapat simpulkan nih, apa sih manajemen keuangan digital itu ya. Manajemen keuangan digital adalah semua kegiatan usaha bisnis ya untuk mendapatkan dan memperoleh dana melalui teknologi digital gitu ya. Karena di era revolusi industri 4.0 yang sekarang ini gitu ya, kita sudah beralih apa-apa itu menggunakan teknologi digital gitu ya. Di dalam sektor keuangan juga ikut nih turut andil menggunakan teknologi digital seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Kita selanjutnya akan membahas terkait fungsi manajemen keuangan digital. Apa aja sih fungsi manajemen keuangan digital itu ya? Yang pertama adalah melakukan perencanaan anggaran, di mana perencanaan anggaran ini ya, si manajer keuangan ya, itu nantinya akan memplotkan nih anggaran atau dana di dalam perusahaan itu akan dialokasikan kepada investasi yang seperti apa gitu ya. Apakah anggaran yang ada di dalam perusahaan itu akan dialokasikan ke pembelian atau investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang gitu ya. Investasi jangka pendek ini pembelian aset di bawah umur ekonomisnya itu 1 tahun ya. Kalau investasi jangka panjang itu umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun gitu ya. Contoh investasi jangka pendek atau pada aset lancar itu ada kas, ada piutang ya, ada persediaan ya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk investasi jangka panjang yang nilai umur ya, yang umur ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun atau bisa disebut dengan aktiva tetap, contohnya itu ada tanah, ada bangunan ya, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya nih, langkah yang kedua atau manfaat yang kedua ya, atau fungsi yang kedua ya. Fungsi yang kedua ini dari manajemen keuangan adalah mengendalikan keuangan itu sendiri ya. Nah, dari sumber pendanaannya nih ya, kita lihat dari sumber pendanaannya. Jadi si manajer keuangan ini nantinya bisa memperoleh dana dari internal atau dari eksternal ya. Memperoleh sumber pendanaan dari mana gitu ya. Bisa dari sumber liabilitas ya, atau hutang, atau juga bisa memperoleh dana dari ekuitas atau saham di sini maksudnya ya. Jadi sumber pendanaan ini gitu ya, masing-masing skenarionya atau kegiatannya ini memiliki dampak, bukan dampak ya, maksudnya ada kayak kewajiban ya. Kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Contohnya, misalkan nih, kalau perusahaan memilih sumber pendanaan dari liabilitas atau hutang, ya perusahaan
harus ya, konsekuensi yang ditanggung oleh perusahaan adalah perusahaan harus membayarkan hutang atau jumlah pokok pinjamannya beserta bunga ya yang telah ditetapkan di awal perjanjian pada saat perusahaan tersebut hutang. Tetapi ketika perusahaan ini memilih sumber pendanaan dari ekuitas atau menerbitkan saham yang nanti akan dibeli oleh pemegang saham ya, itu perusahaan harus membayarkan sejumlah dividen pada pemegang saham. Yaitu merupakan konsekuensi yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika memilih ya salah satu atau dua-duanya ya pada sumber pendanaan seperti itu ya. Lalu untuk sumber pendanaan ini nanti ada hitungannya gitu ya. Untuk perhitungannya ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada memeriksa keuangan atau dalam pengelolaan aset gitu ya di sini. Pengelolaan aset di sini maksudnya adalah si manajer keuangan ini ya harus bisa memaksimalkan aset yang ada di dalam perusahaan. Jangan sampai nih aset-aset yang di perusahaan itu mangkrak gitu ya, tidak termanfaatkan atau tidak dimanfaatkan secara maksimal gitu ya. Yang namanya perusahaan kan ingin keuntungan semaksimal mungkin gitu ya. Jadi sumber daya atau aset-aset yang ada di perusahaan itu seharusnya bisa dimaksimalkan mungkin untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin seperti itu ya. Selanjutnya yang keempat nih dari fungsi manajemen keuangan adalah melaporkan keuangan ya atau laporan keuangan itu sendiri yang dimana laporan keuangan ini harus transparansi gitu ya. Jadi pihak-pihak direksi gitu ya, stakeholder mengetahui arus kas atau kegiatan operasional perusahaan itu mendapatkan apa sih di tahun tersebut gitu ya. Laporan keuangan itu harus tersusun dengan jelas gitu ya, sumber dananya dari mana, aktivitas investasinya itu ngapain aja gitu ya, dan keuntungan atau profit yang didapatkan pada tahun itu berapa gitu ya. Sehingga stakeholder pun juga percaya ya dengan kredibilitas perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada manfaat manajemen keuangan digital ya. Ini ada beberapa manfaat di manajemen keuangan digital ya. Ada lebih bijak dalam perencanaan dan penggunaan anggaran nih yang pertama ya. Di sini perusahaan atau manajer keuangan ini ya dari adanya manajemen keuangan itu nantinya diharapkan agar lebih bijak lagi dalam merencanakan ya, dalam menggunakan anggaran ya, di mana aja sih ya kegiatan-kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan perusahaan gitu ya. Lalu selanjutnya kita udah dapat uang nih ya, kita udah dapat profit profit kita ini bakal dialokasikan kemana sih agar kita dapat memaksimalkan profit kita kembali gitu ya. Jadi jangan sampai ada anggaran atau aset gitu ya yang tidak terpakai sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada perencanaan keuangan yang baik gitu ya. Nih masih berhubungan dengan perencanaan dan penggunaan anggaran gitu ya, di mana perencanaan keuangan ini ya dari yang tadi saya katakan gitu, dari investasinya gitu ya akan dialokasikan kemana gitu ya, lalu ada pendanaannya gitu ya, sumber dana yang akan diterima atau yang akan digunakan oleh perusahaan itu dari mana saja, lalu ada pengelolaan asetnya gitu ya, jangan sampai ada aset-aset yang tidak terpakai sehingga tidak dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan ya. Ini ada memperoleh dana juga gitu ya. Di manajemen keuangan ini kita atau manajer keuangan itu ya harus bisa pintar-pintarnya ya memplotkan itu dana diperoleh dari mana saja ataukah sumber internal atau sumber eksternal gitu ya. Jadi lebih menguntungkan mana sih gitu ya sumber pendanaan yang akan digunakan di dalam kegiatan bisnis perusahaan. Jangan sampai proporsi antara sumber dana internal dan dana eksternal ini tidak tepat gitu ya, sehingga nanti keuntungannya tidak bisa diperoleh secara maksimal. Lalu selanjutnya ada memanfaatkan dan mengalokasikan dana dengan efektif ya, di mana manajer keuangan tentunya ya ketika sudah mendapatkan
pendanaan atau sumber pendanaan bagi perusahaan itu harus bisa memanfaatkannya nih, dialokasikan, diplot-plotkan nih untuk kegiatan apa saja sih sehingga dapat meningkatkan profit itu tadi gitu ya. Lalu ada keputusan dan kebijakan keuangan ya. Dan selanjutnya meningkatkan profitabilitas di mana eh, tujuan utama dari perusahaan atau kegiatan bisnis adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan ya. Nilai perusahaannya itu dalam bentuk apa? Yaitu tadi ya, dengan cara meningkatkan profitabilitas atau keuntungan di dalam kegiatan bisnisnya. Hingga nilai perusahaan ini bisa diukur nih, bisa terukur oleh para pemegang saham seperti itu ya. Jadi manfaat manajemen keuangan digital ya bisa kita simpulkan ya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan cara-cara dengan step-step tadi yang sudah saya katakan seperti itu ya, sudah saya jelaskan tadi. Lalu selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan digital ya. Yang pertama ada memaksimalkan keuntungan, selanjutnya ada fungsi pengawasannya juga ya. Selanjutnya ada menjaga arus kas perusahaan, ada mengurangi resiko, dan ada pengembalian dana ke pemegang saham. Ya. Yang pertama ada memaksimalkan keuntungan ya dari kegiatan perusahaan. Si manajer keuangan ini ya dengan adanya manajemen keuangan yang baik gitu ya diharapkan dapat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin ya, profitnya itu yang maksimal ya dari kegiatan bisnis yang telah dilakukan. Selanjutnya adanya pengawasan di mana kalau keuangan ini gitu ya kan krusial gitu ya. Ada beberapa oknum ya atau pihak-pihak ketika berada atau melakukan aktivitas keuangan jika tidak diawasi dengan benar gitu ya, tidak ada standar operasional bakunya gitu ya. Mereka ini semena-mena gitu ya dalam melakukan kebijakan atau dalam membuat kebijakan keuangan atau dalam membuat laporan keuangannya gitu ya. Sehingga di sini perlu adanya manajemen keuangan yang baik gitu ya. Sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan terhadap aktivitas di dalam bisnis perusahaan. Lalu selanjutnya ada menjaga arus kas perusahaan ya. Menjaga arus kas perusahaan di sini maksudnya adalah agar ya arus kas pada kegiatan operasi bisnis itu tetap berjalan gitu ya. Dari laporan arus kas masuk, arus kas keluar itu harus jelas nih digunakan untuk apa aja sih ya dana dari kegiatan tersebut ya. Lalu selanjutnya ada mengurangi resiko ya, di mana manajemen keuangan di sini bisa mengurangi resiko yang terjadi. Contohnya ada resiko pasar ya, ada resiko ekonomi gitu ya, dan resiko-resiko lain yang nantinya akan dihadapi oleh perusahaan. Ketika si manajer keuangan atau perusahaan ini sudah menerapkan manajemen keuangan yang baik, itu dapat meminimalkan resiko-resiko yang akan mereka hadapi ke depannya gitu ya. Yang namanya proses bisnis, yang namanya kegiatan bisnis itu kan tidak selalu berjalan dengan baik gitu ya. Tidak selalu berjalan dengan apa yang kita harapkan atau perusahaan harapkan seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada pengembalian dana kepada pemegang saham ya. Kayak tadi dari sumber pendanaan ya. Ketika perusahaan ini sumber pendanaannya dari ekuitas atau pemegang saham gitu ya. Itu kan konsekuensi yang harus dilakukan atau yang harus dikerjakan oleh perusahaan adalah mengembalikan sejumlah dana kepada para pemegang saham agar para pemegang saham pun percaya terhadap kegiatan bisnis perusahaan tersebut sehingga dapat menjadi investor di kemudian hari gitu ya. Jadi investor ini juga percaya loh terkait terhadap kegiatan perusahaan seperti itu ya. Nah, tujuan dari manajemen keuangan itu nantinya outputnya adalah di laporan keuangan ya. Laporan keuangan ini ada apa aja sih ya? Ada laporan ekuitas perubahan modal ya, ada laporan profitabilitasnya gitu ya, ada laporan laba ruginya, ada laporan arus kasnya ya, ada laporan pengelolaan asetnya juga ya, di mana
dari setiap perusahaan gitu ya, tentunya nanti akan mengeluarkan laporan keuangan, apalagi, perusahaan-perusahaan yang sudah go public gitu ya, yang sudah menerbitkan sahamnya, ya, yang nanti akan dibeli oleh para calon investor. Penting sekali laporan keuangan ini dibuat oleh perusahaan gitu ya. Laporan keuangan yang baik itu yang bagaimana gitu ya, yang memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh, perusahaan gitu ya. Seperti itu ya, ada asas transparansi ya, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas laporan keuangan ini di pertemuan selanjutnya juga gitu ya. Nah, selain itu yang namanya kegiatan, perusahaan itu kan pasti ada matematikanya ya, ada matematika bisnisnya juga nih ya. Di matematika bisnis di dalam manajemen keuangan itu ada apa aja sih ya? Ada analisis keuangan yang lebih mendalam lagi gitu ya. Lalu ada penentuan anggaran dan perencanaan keuangan yang baik itu bagaimana gitu ya. Lalu selanjutnya ada nilai waktu dari uang, kita juga akan bahas ya nanti. Lalu ada manajemen modal kerja ya. Selanjutnya ada manajemen piutang, persediaan, kas, proyek, dan portofolio. Nah, matematika bisnis di dalam manajemen keuangan ini banyak ya perhitungan-perhitungan yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan agar kebijakan-kebijakan yang mereka kerjakan atau yang mereka lakukan itu tepat sasaran ya, sehingga sesuai dengan kondisi yang ada di dalam sebuah perusahaan. Oke, mungkin itu aja ya materi terkait pengenalan digital financial management pada kesempatan kali ini ya. Kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya dengan membahas topik-topik keuangan yang lebih menarik lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.